Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, Tuhan mencurahkan kasih, kemurahan, dan anugerahnya kepada kita semua. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Karena yang kudus akan semakin kudus, yang najis akan semakin najis, kegelapan akan semakin gelap, yang hidup dalam terang akan semakin terang. Karena itu kita sangat membutuhkan kasih karunia, anugerah dan kemurahannya dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus hari-hari ini di dalam hidup kita, sehingga kita tidak terjebak menjadi manusia yang duniawi, Kristen yang kedagingan, tetapi kita boleh hidup sebagai manusia rohani, berjalan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan kembali belajar dari kitab Matius pasal 18. Setelah kita belajar kemarin betapa bahayanya penyesatan itu, karena penyesatan akan berdampak sampai pada kekekalan. Karena itu di gereja Tuhan, karena di kerajaan Allah itu tidak boleh ada penyesatan, seperti yang sudah kita pelajari ya, bahwa kita perlu seperti seorang anak kecil, dan jangan sampai anak-anak kecil ini tersesat. Artinya generasi-generasi di bawah kita jangan sampai menjadi tersesat karena pemahaman kita salah dan kita mengajarkan yang salah. Karenanya Alkitab berkata jangan semua hendak menjadi guru, karena tanggung jawabnya, hukumannya bisa lebih besar. Dan menarik sekali di dalam ayat 12-14 di Matius 18 ini dikatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi kita melihat perumpamaan tentang domba, dan di akhir di ayat 14 ditutup dari kisah ini tentang demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Domba yang tersesat. Kita belajar kemarin tentang penyesatan. Jadi penyesatan itu bisa berdampak kepada kekekalan. Karena itu Tuhan tidak menginginkan kita menjadi penyesat, kita menimbulkan kesesatan, tetapi bagaimana kita bisa menuntun orang-orang pada kebenaran. Karena Dia adalah gembala yang baik, Dia membawa kita ke air yang tenang. Tuhan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Jadi kita melihat di sini kembali Tuhan mengilustrasikan, apa pendapat kamu jika seorang punya 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Jadi di kerajaan surga, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita memahami prinsip kerajaan surga bahwa nilai orang yang tersesat ini begitu mahal? Bukan berarti yang 99 itu tidak berharga, tetapi karena dia sudah diselamatkan, seharusnya yang menjadi fokus hidup kita adalah orang-orang yang keluar dari himpunan domba-domba Tuhan. Domba yang tersesat itu yang perlu diperhatikan, dicari. Di sini digambarkan bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat ini. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa kerajaan Tuhan, pemerintahan Allah sangat fokus dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang berdosa, orang-orang yang justru karena kesesatannya bisa berdampak sampai pada kekekalan. Karena itu Tuhan memancing, apa pendapatmu? Bukankah kamu akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Dan ini harusnya menjadi prinsip kita juga di dalam berjemaat, di dalam kita sebagai orang Kristen. Kita tidak puas hanya dengan diberkati, hidup kita lebih baik, hidup untuk diri sendiri. Tetapi coba buka mata kita, buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengar. Lihat di bagaimana tuayan itu betul-betul sudah menguning. Bagaimana peredaran narkoba, pecandu-pecandu narkoba, orang-orang yang terikat dengan narkoba, hidup mereka hancur. Kalau orang udah kena narkoba, dia rela jual dirinya, jual iman yang gak peduli. Air mata darah pun istilah saya, belum tentu orang itu bisa berubah. Di dunia politik bagaimana?
di dunia bisnis, pendidikan, di dunia artis, seni. Jadi kita lihat kesesatan demi kesesatan itu terjadi, diumpamakan seperti seekor domba yang meninggalkan 99 domba yang lain. Dan apa yang harusnya kita lakukan? Kita harusnya melakukan sama seperti Yesus. Dia rela turun dari surga, mati di kayu salib, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa karena ketersesatan mereka di dunia yang gelap ini. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa supaya hari ini Tuhan buka mata hati kita, sehingga kita memandang jiwa-jiwa, memandang komunitas-komunitas kita di mana kita ada. Mungkin kita sebagai guru, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai negeri, sebagai dokter. Coba jangan hanya semata-mata kita hidup hanya untuk mendapatkan berkat, tapi coba tangkap hati Allah. Dia umpamakan dia adalah gembala yang baik, sampai dia turun menjumpai, bahkan nyawanya pun diberikan. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi ketika satu jiwa diselamatkan, Alkitab berkata malaikat di sorga bersorak-sorai. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi saudara harus menangkap hati Tuhan. Saudara harus menangkap getar hati Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Jadi ketika gereja hanya sibuk beribadah, nggak salah ibadah. Tapi kalau kita kehilangan hati Allah dalam ibadah terhadap jiwa-jiwa, maka sebenarnya kita sudah keliru. Kita sudah menjadi orang Kristen yang hanya agamawi. Karena itu, biarlah Tuhan menaruhkan hatinya di hati kita pagi hari ini, supaya ada keterbebanan kita terhadap mungkin saudara-saudara kita. Karena Tuhan janji ketika satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Karena saudara adalah pintu anugerah itu. Saudara adalah orang damai itu. Supaya lewat hidup saudara, Tuhan mau kita tidak hidup bagi diri kita. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup bagi dirinya, tapi hidup bagi Allah. Seperti dia, karena kasihnya Bapa di surga, Yesus rela mengorbankan nyawanya, supaya jangan ada satu orang pun yang binasa. Seharusnya kita punya prinsip, kita boleh kehilangan segala-galanya demi jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau hari ini orang begitu mengasihi nyawanya, dia tidak peduli dengan rencana dan kehendak Allah. Rasul Paulus berkata di Kisah Rasul 20 bahwa ketika dia mendengar bahwa penjara aniaya menantikannya, aku tidak menyayangkan nyawaku asalkan aku bisa mengerjakan tugas panggilanku. Saya percaya tugas panggilan kita di dunia, hidup kita di dunia, diberi kesempatan untuk sehat, kuat, diberkati Tuhan. Saya percaya tujuannya supaya kita bisa bersaksi tentang Kristus, tentang keselamatan, dan menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa supaya ada hati Tuhan, ada beban di hati kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dan mari izinkan Tuhan memakai kita seperti gembala yang baik itu, meninggalkan 99 domba yang lain untuk mencari di sekitar kita orang-orang yang tersesat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.